Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Rahayu, Salam Kebajikan. Selamat datang di tugas video saya tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Topik ini sangat penting karena mempengaruhi banyak mahasiswa di seluruh dunia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yakobus Salu, NIM saya 2625017 dari Program Studi Sistem Informasi. Yuk, simak sampai habis ya. Untuk memulainya, saya akan membacakan studi kasus yang menjadi fokus analisis kita. M adalah mahasiswi semester 3. Ia mengikuti kegiatan organisasi kampus dan sering bekerja bersama seniornya, L. Awalnya, hubungan mereka profesional. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, L mulai menunjukkan perilaku yang membuat M tidak nyaman. L sering mengomentari tubuh M, mengirim pesan bernada seksual pada malam hari, dan beberapa kali memaksa M untuk duduk dekat dengannya saat rapat. Suatu malam setelah kegiatan organisasi, L menawarkan untuk mengantar M pulang. Dalam perjalanan, L menyentuh paha M tanpa izin dan mengatakan bahwa ia sudah lama tertarik pada M. M menolak dan meminta turun, tetapi L terus merayu dan menahan pintu mobil. Setelah insiden itu, M merasa takut mengikuti kegiatan organisasi dan presentasi akademinya menurun. M mencoba menceritakan kejadian tersebut kepada temannya, namun temannya menyarankan M diam saja agar tidak merusak reputasi organisasi. M bingung apakah ia harus melapor karena L adalah senior berpengaruh dan ia khawatir tidak akan dipercaya. Berdasarkan kasus ini, mari kita jawab 4 pertanyaan analisis secara sistematis. Yang pertama, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada M. Pertanyaan pertama adalah, identifikasi dan jelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual apa saja yang terjadi pada M. Nah, dalam studi kasus ini, M mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual yang dapat diklasifikasikan berdasarkan definisi umum dari organisasi seperti WHO dan UU Kekerasan Seksual di Indonesia. Kekerasan seksual meliputi tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual tanpa persetujuan, baik fisik maupun non-fisik. Yang pertama, komentar tentang tubuh dan pesan bernada seksual. Ini merupakan bentuk pelecehan seksual atau pelecehan seksual verbal. L menyampaikan tubuh M secara tidak pantas dan mengirimkan pesan malam hari yang bernada seksi yang menciptakan intimidasi lingkungan dan membuat M merasa tidak nyaman. Hal ini melanggar batas privasi dan dapat dianggap sebagai pemikiran seksual non-fisik karena bertujuan untuk mengontrol atau mengintimidasi korban melalui kata-kata. Yang kedua, memaksa duduk dekat saat rapat. Ini adalah bentuk kedekatan fisik yang tidak diinginkan atau mengungkapkan fisik ringan, di mana L memaksa M untuk berada dalam jarak dekat tanpa izin. Meskipun tidak melibatkan sentuhan langsung, ini merupakan tindakan yang menginvasi ruang pribadi dan dapat dianggap sebagai bagian dari pola kekerasan seksual karena bertujuan untuk mendekati diri secara paksa. Yang ketiga, sentuhan tanpa izin dan merayu sambil menahan pintu mobil. Ini merupakan serangan seksual pelecehan seksual fisik di mana L menyentuh paha M tanpa persetujuan dan menahan pintu mobil untuk mencegah M pergi sambil merayu. Tindakan kontak ini melibatkan fisik yang tidak diinginkan dan upaya paksaan yang dapat disarankan sebagai upaya perencanaan atau penyerangan seksual. Ini adalah bentuk kekerasan seksual yang paling serius dalam kasus ini karena melibatkan ancaman fisik dan pelanggaran otonomi tubuh. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan eskalasi dari pelecehan verbal ke fisik yang sering terjadi dalam konteks hubungan kekuasaan tidak seimbang.
Argumen ini didukung oleh data dari penelitian seperti yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus sering dimulai dari komentar tidak pantas dan berakhir pada penyerangan fisik. Yang kedua, analisis dampak pada korban atau M. Pertanyaan kedua, analisis dampak psikologis, sosial, dan akademik yang mungkin dialami M. Kekerasan yang dilakukan L berdampak kompleks pada kehidupan M. Dampak yang pertama, dampak psikologis. M merasa takut untuk mengikuti kegiatan organisasi. Kondisi ini dapat berkembang menjadi kecemasan, trauma, dan hilangnya rasa aman di lingkungan yang seharusnya mendukung perkembangannya. Dampak yang kedua yaitu dampak akademik. Prestasi akademik M menurun setelah insiden tersebut. Stres dan ketakutan yang dialami L mengganggu fokus belajar dan kehadirannya dalam kegiatan kampus. Dampak yang ketiga yaitu dampak sosial. M mengalami isolasi diri dari kegiatan organisasi. Selain itu, M menghadapi minimnya dukungan sosial ketika temannya menyarankan agar M diam saja agar tidak merusak reputasi organisasi. Saran ini merupakan bentuk victim blaming dan menambah beban emosional. Yang ketiga, analisis relasi kuasa dan hambatan pelaporan. Pertanyaan ketiga, analisis bagaimana relasi kuasa senior L dan junior M berperan dan bagaimana relasi sosial membuat korban sulit untuk melapor. Relasi kuasa dan dinamika sosial kampus memainkan peran mental dalam terjadinya kekerasan dan kesulitan korban melapor. Relasi kuasa yang pertama, relasi kuasa senior dan junior. L adalah senior M di kampus dan organisasi. Relasi senioritas memberikan L kekuasaan hierarkis dan pengaruh yang dimanfaatkan L untuk melakukan pelecehan. Misalnya, memaksa kedekatan fisik dan menahan M di mobil. M berada di posisi yang rentan untuk menolak atau melawan. Relasi kuasa kedua, hambatan pelaporan, yaitu budaya silence. Relasi sosial di organisasi kampus menciptakan budaya silence. Teman M menyarankan M untuk diam demi reputasi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa integritas organisasi dianggap lebih penting daripada perlindungan korban. M juga khawatir tidak akan dipercaya karena L adalah senior yang berpengaruh. Yang keempat, rekomendasi penanganan. Pertanyaan terakhir, rekomendasi penanganan dan peran teman sebagai support system. Penanganan kasus ini harus melibatkan peran institusi dan support system terdekat. Yang pertama, peran teman sebagai support system. Teman M harusnya memvalidasi dan mempercayai cerita M, bukan menyarankan M diam. Teman harus mendampingi M mencari bantuan profesional atau melaporkan ke pihak berwenang di kampus. Satgas atau PPKS atau ULT. Dukungan emosional tanpa menghakimi adalah hal yang paling krusial untuk pemulihan korban. Ada juga tindakan institusi dalam kampus, yaitu kampus harus menyediakan saluran pelaporan aman dan unit layanan terpadu atau ULT atau Satgas PPKS untuk menindaklanjuti kasus ini. Memberikan perlindungan segera kepada M, misalnya pemisahan interaksi dengan L, dan pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma dan penurunan akademik. Melakukan penyelidikan yang adil dan menjatuhkan sanksi disiplin yang tegas kepada L sesuai dengan peraturan kampus, tanpa memandang pengaruh atau status L. Sebagai penutup, analisis ini menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan serius yang merusak korban secara multidimensi. Kita sebagai komunitas akademik harus memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Mari kita berkomitmen untuk mempercayai korban dan menolak budaya silence yang melindungi pelaku. Wujudkan kampus sebagai ruang yang aman, adil, dan beretika. Mari kita jaga lingkungan kita dari segala bentuk kekerasan seksual.
Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salve, Rahayu, Salam Kebajikan.